Oh, ada Kuliman juga, mahasiswaku dulu. Udah bisa mungkin Pak Im, kita mulai. Manfaatkan waktu. Soalnya waktu zuhur juga kita pertimbangkan ini. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selamat datang kepada Bapak Ibu peserta seminar web yang diadakan oleh STE Haji Agus Salim Bukit Tinggi, yang pada kesempatan ini mengangkat tema tentang pengalaman mahasiswa STE Haji Agus Salim Bukit Tinggi dalam menghadapi era new normal. Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita mengikuti kegiatan seminar ini insya Allah dari jam 10.30 ini sampai jam 12 siang nanti. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu peserta webinar, bahwasanya pandemi COVID-19 ini secara sosial mempengaruhi kehidupan kita dan itu sudah kita rasakan. Dan dampak itu tidak terkecuali juga merambah kepada dunia pendidikan, di mana hampir seluruh kampus yang ada di Indonesia bahkan internasional itu melaksanakan perkuliahan secara online ya dengan aplikasi-aplikasi yang ada. Nah, dengan hal tersebut STE dalam hal ini yang berada di bawah naungan Yayasan Indonesia Raya tetap concern mengantisipasi hal ini, kemudian menyambut kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang telah ditetapkan seperti penetapan menjalani kehidupan new normal yang telah ditetapkan oleh Presiden tanggal 15 Mei kemarin. Dan untuk itulah kita laksanakan webinar ini. Sebelumnya sudah didahului dengan melaksanakan survei terhadap mahasiswa STE Haji Agus Salim Bukit Tinggi yang berkaitan dengan dampak COVID-19 ini terhadap proses pendidikan yang dilalui oleh mahasiswa STE Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Baik, Bapak Ibu, untuk itu kita sudah hadirkan 3 narasumber pada pagi hari ini. Narasumber pertama saya perkenalkan Bapak Ibu adalah Ibu Dr. Heliani yang juga sekaligus sebagai Ketua STE Haji Agus Salim Bukit Tinggi. Kemudian narasumber kedua adalah Ibu Dr. Sri Mariati yang merupakan dosen pakar Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang. Dan beliau juga sudah memiliki kapasitas sebagai peneliti nasional maupun internasional. Kemudian yang ketiga, Bapak Profesor Edi Rashid yang dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Harian Yayasan Indonesia Raya. Ketiga narasumber nanti akan memaparkan, memberikan informasi, materi yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Dan izinkan juga saya memperkenalkan diri. Nama saya Imran, selaku moderator pada webinar kita pagi ini. Baik, untuk menghemat waktu, Bapak dan Ibu, kita akan langsung mulai webinar kita ini dengan mendengarkan paparan, ekspos, dan informasi yang berkaitan dengan kebijakan kampus yang akan dilakukan dan telah dilaksanakan. Dan itu akan disampaikan oleh Ibu Dr. Heliani. Namun sebelumnya saya perlu sampaikan ketentuan webinar kita hari ini adalah yang pertama, bahwasanya waktu bagi penulis akan ada sekitar lebih kurang 20 menit masing-masingnya. Kemudian nanti jika ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu langsung tulis di live chat. Di akhir sesi nanti, setelah 3 penulis menyampaikan materi, saya akan bacakan pertanyaan Bapak Ibu untuk kita diskusikan bersama. Nah, ini perlu kita pahami. Mudah-mudahan kita bisa ikuti seminar ini sampai selesai nantinya. Baik, kepada Ibu Dr. Heliani, selaku Ketua STE Haji Agus Salim Tinggi, penulis pertama, silakan untuk menyampaikan ekspos
informasi dan kebijakan kampus berkaitan dengan kegiatan akademik. Kepada Ibu Dr. Heliani, waktu dipersilakan. Terima kasih, Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur pada hari ini kita bisa hadir di sini dalam acara webinar dengan tema belajar di rumah masa pandemi, pengalaman mahasiswa STI Haji Gus Salim, dan kesiapan kampus menghadapi era tatanan kehidupan baru. Dan juga tidak lupa salawat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggalkan dua pedoman hidup bagi kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yang saya hormati, tadi ada sampaikan ada Prof. Elvindri di sini, Ketua Yayasan Indonesia Raya, Prof. Elvindri. Yang saya hormati, Prof. Edi Rasid sebagai Ketua Harian Yayasan Indonesia Raya. Yang saya hormati, Ibu Dr. Sri Mariati dari Universitas Andalas. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu pimpinan beserta dosen PNS ataupun swasta di seluruh Indonesia. Karena berdasarkan pendaftaran kemarin sampai dari Ambon juga mengikuti acara webinar ini. Dan juga yang saya hormati mahasiswa seluruh Indonesia dan juga Bapak dan Ibu yang hadir pada acara webinar ini. Sebelumnya ya izinkan saya untuk share screen. Sebelum dimulai, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Indonesia Raya yang juga ikut menginisiasi sehingga terlaksananya acara webinar ini. Masa pandemi menciptakan situasi baru yang mungkin tidak pernah kita prediksi dan kita bayangkan sebelumnya, di mana tiba-tiba kita diharuskan tinggal di rumah berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang sangat luar biasa, bagaimana kita melakukan transformasi teknologi dalam waktu yang sangat pendek. Semuanya berubah dan tiba-tiba kita melek teknologi. Jadi dalam acara webinar ini, mudah-mudahan saya di sini perannya mengekspos STI Haji Gus Salim Bukit Tinggi. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir, dan kepada para yang mengikuti acara webinar ini juga bisa mengikuti sampai akhir. Saya akan menceritakan dulu masa awal pandemi yang dialami oleh STI Haji Gus Salim Bukit Tinggi. Jadi pada pertengahan Maret, sesuai dengan kondisi pandemi, kita langsung merespon situasi ini. Jadi kita sudah langsung bersama persetujuan yayasan, kita langsung mengeluarkan surat edaran bahwa semua pembelajaran termasuk pelayanan akademik itu dilaksanakan semuanya di rumah. Kemudian kita juga segera melakukan adaptasi penggunaan teknologi. Bagaimanapun kalau pembelajaran di rumah, tentu peran dosen ini sangat penting sekali. Pada saat itu juga kita juga mengumpulkan dosen-dosen untuk kita berikan pelatihan, yaitu penggunaan e-learning. Itu kita sudah menggunakan e-learning kampus, menggunakan model, dan juga kita melakukan pelatihan untuk penggunaan Zoom. Kegiatan yang kita lakukan di rumah, yang pertama adalah kuliah. Jadi semua perkuliahan sudah dilakukan di rumah, kemudian juga kita melakukan bimbingan skripsi sampai ujian kompre, itu semuanya sudah kita lakukan di rumah. Jadi bahwa media pembelajaran yang kita gunakan adalah menggunakan Moodle, menggunakan Zoom, dan juga menggunakan media lainnya. Tapi di sini kita lebih mengutamakan yaitu menggunakan Moodle dan Zoom. Sampai itu, di belajar di rumah ini, kita juga tetap mengaktifkan kegiatan-kegiatan sosial, di mana kita mengumpulkan dana, kemudian juga kita meminta juga mahasiswa
memperlihatkan kepeduliannya kepada masyarakat yang terkena dampak dari COVID ini. Sekarang kita sudah memasuki yang namanya new normal, tatanan kehidupan baru. Jadi kita tidak akan mungkin kembali pada masa lalu. Jadi banyak hal yang sudah berubah, banyak hal yang terdampak. Jadi yang harus kita lakukan, bagaimana kita merubah cara berpikir dan bagaimana kita merespon perubahan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau bisa saya mengambil sebuah kesimpulan, apa itu sebenarnya yang dikatakan new normal, kalau lebih mendefinisikan, new normal itu kita kembali ke jalan yang benar, kita kembali ke jalan yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Bisa jadi yang masa lalu itulah sebenarnya masa yang tidak normal. Kenapa bisa saya katakan itu? Mungkin dulu yang kita tidak peduli dengan kesehatan, sekarang kita mulai peduli kesehatan. Dulu mungkin kita tidak peduli dengan masyarakat sekitar kita, sekarang kita mulai peduli dengan sekitarnya. Dulu mungkin kita tidak peduli dengan perubahan zaman, ya. Sekarang kita sudah mulai peduli, kita sudah mulai beradaptasi dengan perubahan baik itu teknologi maupun informasi. Mungkin dulu kita hanya nyaman-nyaman, atau istilah orang adalah berada di zona nyaman. Tapi sekarang kita harus merubah diri, kita harus beradaptasi. Jadi mungkin inilah sebenarnya jalan yang normal atau jalan yang seharusnya kita jalankan menurut etika-etika, kaidah-kaidah yang seharusnya kita lakukan. Mulai tanggal 2 Juni kemarin, kita di STI Haji Gus Salim Bukit Tinggi sudah mulai melakukan istilahnya buka kampus, kita sudah mulai melakukan pelayanan akademik, jadi kita melakukan secara online, ada juga yang melakukan secara tatap muka. Tapi yang namanya perkuliahan tetap kita lakukan secara online itu sampai akhir semester. Apa yang kita lakukan pada saat kita mulai membuka kampus, ya, kita STI sudah mulai dalam tatanan kampus baru. Yang pertama kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kita men-share di media sosial, kemudian kita memasang di depan kampus itu flyer, bagaimana kita menjaga protokol kesehatan, bagaimana kita masuk kampus, semuanya kita buat di depan kampus booth. Kemudian kita juga dengan adanya tatanan kampus baru ini, kita bagaimana pembelajaran kita itu kita lakukan dengan fleksibel. Jadi mungkin nanti kuliah kita di semester depan tidak hanya tatap muka saja, tapi kita sudah memadukan yang namanya blended learning. Walaupun sebelumnya kita sudah melakukan itu, tapi baru hanya sekitar 10-20% dosen yang menggunakan blended learning tersebut. Kemudian apa yang akan kita lakukan lagi di new normal ini, itu kita akan memperkuat IT. Memperkuat IT ini tidak hanya di sarana prasarana, kita juga mengupayakan agar dosen kita juga melek semuanya kepada teknologi, kemudian mempelajari dan mencari informasi baru, dan bisa nanti menerapkannya ke mahasiswa. Kemudian sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemendikbud bahwa kita mulai menerapkan yang namanya kampus merdeka. Jadi itu juga akan kita lakukan nanti di new normal ini. Mungkin sedikit memperkenalkan STI Haji Gus Salim Bukit Tinggi ada memiliki 5 program studi, ada S2 Magister Manajemen, kemudian S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Akuntansi. Keempat program studi ini sudah terakreditasi B. Kemudian ada program studi baru kita, yaitu Bisnis Digital. Insya Allah pada tahun ini kita sudah mulai menerima mahasiswa baru untuk S1 Bisnis Digital ini. Pada kesempatan ini mungkin
saya lebih memfokuskan kepada program studi baru kita, yaitu program bisnis digital. Nah, ini sangat cocok sekali dengan masa era new normal sekarang. Semua orang sudah melek teknologi. Jadi pada saat kita kondisi pandemi ini, alhamdulillah bisnis digital kita juga sudah mendapat izin dari Kemendikbud. Untuk program ini, mungkin juga sebagai informasi bahwa bisnis digital ini merupakan perpaduan ilmu bisnis dan teknologi informasi, serta mempertimbangkan aspek hukum. Jadi dengan prodi baru ini, STI Haji Agus Salim hadir dalam memenuhi kebutuhan zaman now untuk mencetak founder dan co-founder startup-startup anak bangsa Indonesia maupun profesional handal di dunia digital sesuai dengan tantangan revolusi industri 4.0 ini. Apa saja nanti akan dipelajari oleh mahasiswa yang betul-betul sekarang sangat dibutuhkan pada masa sekarang, di masa digital ini. Karena pada program bisnis digital ini, nanti mahasiswa akan diajarkan mengenai big data, kemudian machine learning, artificial intelligence, kemudian Internet of Things, kemudian manajemen dan hukum, serta kita nanti akan belajar juga printing yang menggunakan tiga dimensi. Baik, mungkin agak saya percepat. Nanti dari siswa mempelajari bisnis digital ini, kita berharap nanti karakter lulusan ini memiliki jiwa entrepreneur, berani membangun bisnis itu dengan mandiri. Kemudian founder yang mampu menciptakan startup yang memajukan bangsa mengembangkan internet. Kemudian data scientist dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan berbagai bidang ilmu. Kemudian prospek kerjanya untuk bisnis digital ini, yang pertama adalah entrepreneur yang berbasis digital, marketing manager, advertising manager, marketing research analysis, data scientist, IoT manager, machine learning, kemudian ada konsultan bisnis, big data, dan juga artificial intelligence expert. Jadi luas sekali untuk prospek kerja untuk bisnis digital ini. Untuk prodi baru ini dan juga prodi yang sudah jalan, kita juga melakukan koneksi dengan dunia kerja atau dunia usaha. Jadi kita sudah melakukan penjajakan dengan startup seperti Bukalapak. Jadi sebenarnya pada masa pandemi kita sudah mengundang sebenarnya CEO Bukalapak, tapi karena kondisi beliau tidak memungkinkan datang ke sini sehingga kegiatan ini akhirnya ditunda. Kemudian kita juga nanti akan melakukan magang yang lebih intens, itu di startup maupun industri untuk lebih siap menghadapi dunia kerja setelah lulus nanti. Magang ini sesuai dengan yang dicanangkan oleh Kemendikbud bahwa kita melakukan magang itu minimal 6 bulan. Bisa jadi nanti akan kita lakukan dalam jangka waktu itu 1 tahun. Kemudian untuk mendukung semua bisnis digital ini, kita juga menyediakan fasilitas labor komputer yang canggih. Jadi kita sudah memiliki labor komputer, di mana komputer ini kita mendapat bantuan dari hibah BPPTS sebanyak 25 unit. Kemudian Big Data Laboratorium, kemudian e-learning platform, kemudian high speed internet connection. Kemudian juga kita sedang proses pengembangan, yaitu Internet of Things. Di samping itu, ini juga ada yang baru, kita juga program bisnis, program studi D3 akuntansi, kita juga sudah mengarahkan konsentrasinya yaitu keperpajakan dan juga aktuaria. Di mana kita tahu bahwa kebutuhan perusahaan dalam perhitungan dapat laporan pajak itu sangat tinggi sekali. Jadi konsentrasi 3 akuntansi kita sudah kita arahkan, salah satunya adalah keperpajakan. Untuk yang konsentrasi perpajakan ini, kita juga sudah melakukan kerjasama dengan Direktorat
Jenderal Pajak dan juga Kantor Akuntan Publik. Karena nanti mahasiswa ini juga akan kita berikan magang, itu kita sebarkan nanti juga seluruh Indonesia. Kemudian yang pertama ini yang sudah kita lakukan, kita sudah kerjasama dengan KPP Pertama dan juga instansi pemerintah ataupun swasta. Kemudian konsentrasi aktuaria, ini juga sangat dibutuhkan, di mana pentingnya pengelolaan risiko di masa yang akan datang. Di mana di aktuaria ini merupakan kombinasi antara ilmu matematika, statistik, keuangan, dan pemrograman komputer. Di mana prospek kerjanya juga sangat luas di bidang-bidang keuangan, ya, di perusahaan, termasuk juga itu di asuransi. Selama ini kita juga untuk mendukung kelancaran kuliahan mahasiswa, kita juga sudah memberikan beasiswa kepada mahasiswa. Alhamdulillah, yayasan sangat peduli sekali terhadap mahasiswa itu dengan memberikan beasiswa yayasan kepada mahasiswa yang berprestasi kemudian kurang mampu. Kemudian kita juga ada beasiswa bidik misi, beasiswa Indonesia Pintar, nama sekarang beasiswa Indonesia Pintar. Kemudian kita juga ada memiliki lembaga amil zakat, infak, dan sedekah, atau disingkat dengan Aziz. Kita juga ada beasiswa PPA, kemudian ada beasiswa aspirasi dari anggota legislatif. Di masa pandemi ini, apa yang baru kita lakukan? Kita baru memperpanjang masa pembayaran uang kuliah kepada mahasiswa. Kita bagi menjadi 3 tahap. Jadi yang biasanya sebelum ujian sudah harus lunas uang kuliah, tapi sekarang kita berikan kesempatan kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk mencicil sampai tanggal tertentu. Itu yang kita berikan kebijakan kepada mahasiswa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena mengingat waktu. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih Ibu Dr. Heliani atas ekspos informasinya, dan tentu ada sana kaitan dengan kebijakan kampus yang akan dilaksanakan dalam masa pandemi ini. Baik, karena kita dengan pola webinar ya, seharusnya kita kasih upload dulu ini kepada Ibu Loli. Mungkin di rumah masing-masing kita bisa kasih aplaus atas presentasi dari Ibu Loli. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, perlu juga sebelum kita masuk pada penulis yang kedua, saya informasikan bahwasanya peserta kita yang hadir pada hari ini, termasuk yang mendaftar, itu tidak hanya di Sumatera, juga sudah sampai ke daerah, ke Pulau Jawa, bahkan kemarin ada yang dari Ambon mendaftar ya untuk ikut hadir acara kita ini. Jadi alhamdulillah peserta kita sudah antar pulau ya, antar provinsi ini. Baik, Bapak Ibu, bagian yang saya hormati, kita akan segera masuk pada materi oleh penulis yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Mariati, dosen pakar dari Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, yang akan membahas topik tentang karakteristik proses belajar mengajar, school from home, mahasiswa STIH Agus Salim Tinggi, dan upaya memasuki tatanan kehidupan di era new normal ini. Kita akan lihat nanti bagaimana new normal itu berada di dunia kampus, dilaksanakan di dunia kampus, kemudian apa saja faktor-faktor yang bisa membuat kampus itu bisa dikatakan bisa memasuki atau menuju pada kehidupan new normal. Itu akan terjawab nanti di paparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Sri Mariati. Kepada Ibu Dr. Sri Mariati, waktu dipersilakan. Terima kasih Pak Imran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya titipkan melalui pembicara terdahulu.
salat beriring salam, puji dan syukur serta salat beriring salam bagi baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW. Kita bisa ketemu walau hanya lewat virtual saja. Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, saya izin untuk share screen. Saya coba, kalau tidak nanti dibantu ya Bu Loli ya. Kemarin agak lola karena komputernya ini. Nah, kita coba, mudah-mudahan berhasil. Coba. Kalau enggak terpaksa dari komputernya Bu Loli ini kayaknya. Ya, boleh Bu Sri. Sudah ini ya, belum ya? Belum kelihatan ya? Sudah Bu, cuma di halaman terakhir yang keluar Bu. Oh gitu. Ya. Oke, kita maju ke halaman pertama. Iya. Baik, Bapak Ibu sekalian, bismillahirrahmanirrahim, kita coba lihat. Jadi ini inisiatif dari Prof. Elvindri sebetulnya, ya, untuk mencoba melihat bagaimana sih kondisi mahasiswa kita. Jadi begitu perhatiannya beliau kepada mahasiswa di Agus Salim. Ini sebuah penghargaan ya buat teman-teman mahasiswa, sebuah perhatian luar biasa dari ketua yayasan, dari orang tua Anda terhadap Anda semua. Nah, dari hasil survei yang kami adakan lebih kurang 2 minggu ya Bu Lolia, kami mendapatkan lebih dari 270, sekitar 279 kalau saya tidak salah terakhir Pak Edi, data yang kita dapatkan. Nah, ini gambaran dari mahasiswa kita yang harus kita akui, kita agak shock sebetulnya. Selama ini kita sudah tahu bahwa ada berbagai media yang bisa kita lakukan untuk kuliah secara online, tetapi tidak banyak yang bisa kita betul-betul terapkan. Begitu terjadi pandemi ya kita 100% menyiapkan diri untuk ini. Tidak hanya mahasiswa, mungkin banyak juga harus kita akui dosen-dosen kita yang gagap untuk memasuki era ini. Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini gambaran Indonesia. Ya, ini gambaran Indonesia. Kebetulan kita juga melakukan survei yang sama untuk mahasiswa UNAN dan sekarang sedang berjalan survei untuk LL Dikti, wilayah kooperatif kita, wilayah 2. Nah, COVID-19 ini membuat kita kemudian harus bisa, seperti tadi kata Bu Loli, berupaya semaksimal mungkin untuk bisa membatasi interaksi. Ya, kita membiasakan diri untuk menggunakan teknologi. Beruntung bagi teman-teman, bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin di lokasi tempatnya tinggal memiliki jaringan internet, memiliki apa yang cukup memadai. Ini beberapa daerah yang kita ambil, bayangkan adik-adik SD ini di Gunung Kidul. Bapak Ibu sekalian harus naik ke atas bukit ya, untuk bisa mendapatkan sinyal. Ini bahkan di Sulawesi Barat terpaksa bikin rumah pohon Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, ini di Kabupaten Solo ya. Jadi ini di beberapa tempat mahasiswa harus dalam tanda petik nekat siap menghadapi berbagai tantangan, bahkan sampai naik-naik pohon seperti ini. Jadi ini perjuangan yang luar biasa di Indonesia dan Sumatera Barat khususnya bagi kita menghadapi masa ini. Tetapi sebetulnya Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa juga, e-learning ini sebetulnya bukan barang baru. Cuma seperti kita akan sampaikan tadi, kita selama ini belum terbiasa saja. Belum terbiasa saja. Makanya ketika orang tua kita sudah memesankan Allah biso dek biaso gitu ya. Nah, karena kita belum biasa, ternyata setelah kita pelajari secara sejarah itu sudah ada sejak tahun 1920-an. Ya, sudah ada. Nah, berjalan waktu, berjalan teknologi berubah dia. Sampai di tahun 2010 itu banyak menggunakan dengan media sosial. Nah, di 2020 ke depan dengan adanya pandemi ini kita nggak tahu nih wajahnya akan seperti apa.
Nah, inilah yang kita sebut new normal, Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana kita memasuki era ini ke depan. Oke, Bapak Ibu, kita masuk nih ke wajahnya mahasiswa kita. Ya, ke wajahnya mahasiswa kita yang menghadapi, seperti saya katakan tadi, shock, harus bisa, siap tidak siap, suka tidak suka. Jadi dari profilnya mayoritas wanita, ini tidak apa namanya, tidak sesuatu yang aneh. Di Fakultas Ekonomi itu ibu-ibu merajai daripada bapak-bapak. Nah, kemudian dari program studi, dari yang kita dapatkan dari responden kita, mayoritas S1 manajemen. Akuntansi sedikit perwakilannya. Ketika saya konfirmasi sama Ibu Loli, memang jumlah mahasiswa D3 kita tidak banyak. Tempat tinggal, kalau kita lihat di sini, mayoritas sebetulnya walaupun tidak terlalu besar, lebih dari 50% masih sama orang tua. Mendekati 50-50 lah. Sisanya baru kontrak. Sedangkan dari asal sekolah, mereka ini pada umumnya berasal 48% ya, itu justru di luar Bukit Tinggi dan Agam. Nah, jadi sebagai teman-teman pengelola nanti, Bukit Tinggi itu 35%, berarti sepertiga lah ya. Kemudian Agam itu 17%, bahkan daerah luar. Kalau kita rinci satu-satu, itu ada justru yang berasal dari daerah-daerah Indonesia Tengah. Nah, kalau dirinci satu-satu. Nah, dari segi program kelas reguler tentu lebih banyak. Tetapi ketika kita mau melihat ya kepada status pekerjaan, ini kemarin saya juga sudah diskusi informal dengan Ibu Loli. Saya secara pribadi sebagai pengamat katakan begitu cukup kaget Bapak Ibu sekalian. Ternyata meskipun mayoritas mahasiswa kita reguler, tetapi mahasiswa kita mayoritas bekerja. Ya, mayoritas bekerja. Nah, ini mungkin PR kita juga nanti di dalam mengelola mahasiswa kita dan dengan berbagai permasalahannya. Nah, yang bekerja itu kalau kita lihat memang lebih banyak di S1 manajemen, ya. S1 manajemen dari segi program studinya, kemudian diikuti, ini beriring sebetulnya S1 manajemen sama S1 akuntansi itu sama porsinya yang bekerja. Kemudian MM dan D3 malah ada yang bekerja, walaupun jumlahnya sedikit. Nah, kalau kita lihat dari kelas reguler dan kelas khusus, ternyata kelas reguler lebih banyak juga bekerja. Nah, ini bagi saya secara mengatakan teman-teman kita yang kuliah di kelas reguler ini berarti memiliki tantangan yang relatively tidak berbeda. Nah, nanti bahkan mungkin kalau teman-teman yang di kelas khusus bahkan bekerjanya mungkin lebih mapan dibandingkan teman-teman yang di reguler. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari sumber dana pendidikan, maka ya itu tadi karena mereka banyak bekerja, ini sengaja saya kasih bintang, ternyata memang sumber dana pendidikan mahasiswa kita di Haji Salim ini, itu memang mandiri, dari diri sendiri gitu. Ya. Yang dari orang tua itu 36%, berarti sekitar sepertiga, 14% dari lainnya. Nah, lainnya ini ada yang beasiswa, ada yang dibantu keluarga, dan sebagainya. Nah, karena mereka bekerja mandiri, tentu kita lacak. Ya, berapa sih penurunan pendapatan? Walaupun sebetulnya mungkin tidak semua terjadi penurunan ya. Nah, ternyata 34% itu mengalami penurunan antara 25 sampai 49. Ini yang terbanyak. Hampir separuh mereka kehilangan pendapatan. Nah, begitu juga dengan pendapatan ayah. Bagi yang sumber pendidikan dari orang tua, dari ayah, katakan begitu. Ayah itu paling banyak juga berada di separuh, 25 sampai 49%. Nah, di giliran ibu, ini unik nih. Nah, di giliran ibu itu kayak dibagi hampir sama rata, ya, relatif berkisar di 25%-an, ya, hampir semua, mulai dari yang kurang dari 20%, 25 sampai 50 sampai 79, dan yang di atas itu rata-rata separuh. Jadi artinya ibu-ibu secara umum lebih banyak terdampak. Karena memang kalau kita cek dari pekerjaan mereka, ibu-ibu ini lebih banyak berada di sektor informal. Oke Bapak Ibu, kita lanjut.
Bagaimana mahasiswa kita melakukan penyesuaian proses belajar mengajar di masa pandemi? Nah, saat ini mahasiswa kita dan bahkan setelah dinyatakan pandemi itu 60% lebih sudah keluar dari kota Bukit Tinggi, sudah keluar dari kampus, sudah ada yang pulang ke orang tua, ada yang ke keluarga. Nah, 36% itu bertahan. Nah, mengapa mereka bertahan? Nah, ini kondisinya Bapak Ibu sekalian. Ada yang karena bekerja, ada yang merasa lebih nyaman karena sinyalnya lebih banyak di daerah tempat tinggal, ada yang tidak boleh pulang oleh orang tuanya karena harus isolasi mandiri nanti kalau pulang dan sebagainya. Kemudian ada yang mengerjakan PA. Nah, inilah mereka yang tidak pulang dan mayoritas adalah mereka yang bekerja karena tadi memang anak-anak kita, mahasiswa kita banyak yang bekerja. Nah, bagaimana pola PBM-nya? Alhamdulillah dosen-dosen kita ternyata disiplin, Pak Edi, sebagai ketua yayasan di sini, kuliahnya itu sesuai jadwal biasa, itu yang tertingginya. Artinya memang kita memiliki staf yang komit lah ya, alhamdulillah. Walaupun ada yang sesuai dengan kesepakatan gitu ya, dan ada anak-anak yang sudah tidak kuliah lagi, yang belajar mani ini rata-rata yang bimbingan skripsi juga gitu. Jadi yang kuliah alhamdulillah mayoritas masih terjadwal dengan baik. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Ketika kita tanyakan apa sih kesulitan di dalam melaksanakan kuliah online ini. Nah, ini poin kita Bapak Ibu sekalian. Di samping kesulitan akses, ternyata yang menjadi peringkat pertama kita itu adalah kesulitan keuangan. Kita tahu walaupun ada paket-paket yang ditawarkan oleh banyak provider hari ini untuk belajar, tetapi ini masih menjadi kendala karena anak-anak kita mayoritas adalah anak-anak yang bekerja mandiri. Sementara mereka terdampak, Bapak Ibu sekalian. Ya, rata-rata mereka kehilangan pendapatan 25-50%. Artinya apa Bapak Ibu? Memang ini menjadi beban kuliah ini. Ya, kuliah online ini. Makanya ke depan ini mungkin PR kita juga bersama bagaimana kita membuat blending model, kemudian juga bagaimana mensupport anak-anak kita nanti membantunya. Nah, di samping kesulitan akses, kemudian komunikasi, karena bagaimanapun pun kan terbatas ketika menjadi online dibandingkan di kelas. Kalau di kelas anak-anak tinggal, Bu mau tanya, angkat tangan. Pak ada yang nggak ngerti, angkat tangan. Tapi di online semua relatif lebih terbatas. Banyak tugas. Nah, ini yang dikeluhkan anak-anak kita, banyak tugas. Karena ini media yang bisa dilakukan oleh katakanlah dosen, oleh pengajar untuk menguji kemengertian mereka. Tetapi bagi mereka ini juga beban. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tanya berapa sih tingkat kepuasan dalam arti kata juga penguasaan mereka nanti kepada materi yang diberikan secara online, kita bisa lihat di sini yang terbanyak itu pun 30%, antara 45-64. Itu tingkat kepuasannya. Nah, yang berada di atas 85% itu hanya 5% saja, Bapak Ibu. Ini gambaran. Artinya apa? Kehadiran sentuhan, omelan, kemarahan dosen itu ternyata masih dibutuhkan oleh mahasiswa kita. Figur seorang dosen itu, figur seorang pengajar itu tidak bisa sepenuhnya digantikan dengan virtual. Walaupun kita ketemu seperti sekarang, saya bisa lihat wajah Pak Edi, bisa lihat wajah Bu Leli, Pak Imran ya. Tetapi sentuhan secara emosional otomatis tidak kita dapatkan. Nah, mayoritas juga Bapak Ibu sekalian, mereka merasa punya masalah dengan program study from home. What is the problem? Apa masalah mereka? Sekali lagi adalah kesulitan keuangan. Itu yang menjadi utamanya. Karena mereka harus beli paket, harus beli lebih banyak pengeluarannya di situ. Dan kesulitan akses, kesulitan komunikasi dan tugas tadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana prospek keberlanjutan? Kita harus berpikir anak-anak kita nggak boleh putus. Anak-anak kita harus tetap selesai. Harus sampai di akhir. Nah, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan? Kita coba jajaki. Apa sih permasalahannya kita ranking, Bapak Ibu?
ranking permasalahan mereka itu di mana. Nah, yang saya bikin blog itu adalah yang menjadi penekanan-penekanan. Nah, ada permasalahan di ekonomi orang tua, bukan tak ada gitu. Yang menganggap bahwa ekonomi orang tua menjadi masalah cukup besar itu sekitar 20% ke atas. Tetapi yang cukup besar itu kembali adalah masalah biaya, masalah ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kendala utama anak-anak kita untuk melanjutkan studi, kalau kita masih tetap dengan pola daring full 100%, itu adalah aspek ekonomi. Karena apa? Karena di saat mereka kehilangan pendapatan, mereka harus menambah pengeluaran. Ini yang memberatkan Bapak Ibu, baik bagi diri mereka pribadi, ataupun bagi orang tua mereka. Nah, ada kalau kita lihat satu-satu itu, bahkan ada yang mengatakan sebaiknya tidak bayar SPP sekarang. Karena kami kan nggak pakai fasilitas kampus. Ada yang sampai begitu. Gitu. Ya. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih yang mereka butuhkan? Ya, kebutuhan bantuan mereka. 90% anak-anak kita butuh bantuan, Bapak Ibu sekalian. 90% anak-anak kita di Haji Agus Salim, dan ini juga hal yang sama kita temukan di Universitas Andalas sebenarnya, tidak hanya di Agus Salim saja. Nah, di sini yang mereka butuhkan itu keringanan SPP dalam bentuk pemotongan 25-50%. Yang terbanyak. Karena memang mereka sedang punya beban berat. Gitu. Mereka punya beban pendapatan turun, biaya bertambah. Kemudian yang kedua adalah keringanan SPP dalam bentuk cicilan 2-4 kali dalam satu semester dicicil. Kami juga sedang melacak hal yang sama ini Bapak Ibu bersama tim dengan Prof. Heri untuk melihat bagaimana di PTS di wilayah LLDT 2. LLDT 10. Nah, lalu yang berikutnya adalah bantuan biaya hidup. Ini terutama bagi mereka yang tentu terpaksa tinggal sementara di Bukit Tinggi, tetapi bantuan dari orang tua berkurang. Yang mau wisuda minta pengurangan biaya. Ini yang saya katakan tadi, berarti sajalah, karena kan kita nggak pakai fasilitas kampus, sehingga mereka bisa berlanjut kuliah. Nah, kemudian bantuan peralatan. Ini gambarannya Bapak Ibu tentang bantuan yang dibutuhkan oleh mahasiswa kita untuk tetap berlanjut, ya. Dan mereka semua masih punya spirit. Bapak Ibu ya, mereka masih punya semangat. Bapak Ibu bisa lihat 97% masih punya semangat untuk tetap kuliah. Yang agak lemah semangat itu cuma 3%. 3% saja yang tidak ingin melanjutkan kuliah. Nah, yang tidak ingin melanjutkan kuliah ini ketika kita tilik betul data-datanya itu memang mereka yang sudah katakanlah secara ekonomi sudah tidak bisa berharap lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi Bu Loli sudah menyampaikan, sudah siap menuju new normal. Sudah siap memasuki pola hidup normal yang baru. Nah, dalam konteks perguruan tinggi, kita juga harus membentuk aspek pembelajaran yang baru. Walaupun sebetulnya online study atau belajar secara e-learning itu sudah bukan hal yang baru, tapi faktanya kita masih lihat adanya interaksi dengan lingkungan kampus bagi mahasiswa. Mahasiswa itu kangen ke kampus, mahasiswa itu kangen bertemu sama teman-temannya. Nah, ini bagaimana kita di tatanan kehidupan baru bisa membuat kondisi baru yang bisa mengakomodasi keinginan anak-anak kita untuk tetap berinteraksi dengan dosennya, bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bagaimana kita memfasilitasi di kampus nantinya. Nah, oleh sebab itu, kita perlu memperhatikan, menemukan kondisi yang normal ini secara bersama-sama. Nah, apa aspek pentingnya Bapak Ibu? Yang pertama pasti SDM. Tidak hanya mahasiswa, ya, pendik, pengajar, semua elemen yang terlibat di dalam kehidupan kampus harus siap dengan kondisi normal, harus siap dengan protokol kesehatan yang harus disiplin. Nah, sarana dan prasarana kampus tadi alhamdulillah Pak Edi informal sudah menanyakan ke Bu Loli, apa yang perlu disiapkan. Nah, teman kita di Politeknik, kalau saya tidak salah, Hans sudah menemukan juga itu Pak Edi, alat cuci tangan tanpa menyentuh. Mungkin nanti bisa juga kita pesan itu untuk Agus Salim. Nah,
Jadi kondisi new normal di kehidupan kampus terbentuk dan akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan perilaku. Kuncinya adalah disiplin. Kalau kita tidak disiplin, tidak bisa. Ya. Terutama ketika kita berada di kampus itu, kadang mahasiswa agak lama nggak ketemu segala macam. Nah, ini perlu pengawasan teman-teman kita di kampus, bagaimana supaya social distancing tetap terjaga, protokol kesehatan tetap terlaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini aspek-aspek yang mungkin juga sudah kita paham semuanya, bagaimana dosen dan mahasiswa harus meningkatkan keterampilan berselancar di internetnya, ya, menata kembali tentu kita bagaimana menata kembali kita capaian pembelajaran kita, membenahi RPS kita dan sebagainya. Dosen-dosen harus lebih siap ini dengan materi kuliahnya, karena berbeda materi di kelas dengan materi di online. Apa yang bisa ditambahkan, apa yang harus dibuat lagi, mungkin bisa membuat video-video dan sebagainya. Nah, durasi kita tidak bisa seperti di kelas SKS 50 menit, tidak bisa begitu lagi. Bayangkan Bapak Ibu kalau online 50 menit pakai video, mahasiswa berapa kuotanya akan habis. Nah, maka kita harus berstrategi untuk itu. Nah, kita harus siapkan blended system, tapi tentu dengan SOP yang jelas Bapak Ibu. Ya, berapa persen kita akan tetap muka, berapa persen kita akan lakukan dengan online dan seterusnya. Sebagai kata kunci Bapak Ibu terakhir saya ambil dari Imam Syafi'i dalam proses belajar. Jika kamu tak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Islam membenci kebodohan. Islam menyuruh kita pintar. Nah, ini saya ambil dari Agus Salim sendiri nih, dari webnya Agus Salim sendiri. Ya. Belajar dari sholat tarawih bukan siapa yang datang dari awal, tapi siapa yang bertahan. Bapak Ibu, itu yang mungkin bisa kita sampaikan. Saya sangat takjub dengan kondisi di mahasiswa kita di sini, dengan semangatnya untuk tetap terus belajar di segala keterbatasan. Mereka bekerja, mereka juga harus belajar, mereka mandiri, dan ini harus kita support. Demikian saja. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Dr. Sri Mariati atas paparan yang sangat luar biasa secara sistematis telah menggambarkan pada kita bagaimana kesiapan kampus untuk menghadapi era new normal ini. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa kepada Bu Dr. Sri Mariati. Selanjutnya, Bapak Ibu, di penelitian yang ketiga telah siap nampaknya Prof. Edi Rashid selaku Ketua Harian Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi. Kita simak bersama, kita dengarkan bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Prof. Edi. Kepada Prof. Edi, waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Imran, moderator kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kita hormati ada Prof. Elvindri, Ketua Umum Yayasan Indonesia Raya, dan ada Prof. Heri jadi hadir. Prof. Heri yang sudah mendaftar tapi kami belum tahu beliau hadir atau tidak. Kemudian Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pimpinan STE Agus Salim dan rekan-rekan dosen yang sangat kita hargai. Saya tidak ada bahan presentasi karena memang bertugas merespon, memberikan beberapa pandangan-pandangan dari presentasi Bu Loli dan sajian hasil riset, hasil penelitian terhadap mahasiswa kita dan kampus kita oleh Ibu Dr. Sri Mariati. Yang pertama tentu kami mengaturkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Mariati ya, yang sudah meluangkan keahliannya dan waktu beliau untuk melakukan penelitian ini yang kami lihat sangat luar biasa risetnya ini. Betul-betul hasil riset ini bisa menjadi bahan bagi kita, Bu Loli, untuk mengembangkan pengelolaan kampus khususnya di masa apa yang kita sebut new normal sekarang ini. Yang pertama catatan saya adalah kami dari yayasan
itu mengamati dari dekat bagaimana STIE berjalan selama masa COVID ini, selama masa belajar di rumah ini, dan kami dari yayasan memberikan penghargaan yang tinggi kepada semua para dosen yang ternyata memang terbukti dari hasil penelitiannya Bu Sri Mariati, kedisiplinan dosen patut kita hargai karena 80% lebih perkuliahan tetap terlaksana sesuai dengan jadwal. Ini kalau tidak karena kedisiplinan tentu tidak mungkin demikian. Ya, ini sesuatu yang kita hargai dan tentu saja walaupun tidak penelitian tidak menyinggung ke sana, tentu saja kita bisa beranggapan bahwa karena kedisiplinan kuliah sesuai jadwal waktu itu tadi, tujuan pembelajaran mestinya juga bisa tercapai. Artinya apa? Belajar di rumah dengan belajar di kelas di kampus itu tidak memberikan perbedaan yang signifikan dalam hal pencapaian tujuan pembelajaran. Kita bisa berharap demikian karena tadi kedisiplinan yang ada tadi. Dan ini tentu juga adalah dari kepemimpinan pimpinan Ibu Dr. Heliani, dan untuk itu kami juga memberikan penghargaan. Kemudian kita tahu juga pimpinan STIE sudah menyiapkan pedoman dalam masa new normal ini. Sudah ada video klip pendek yang disiapkan, tapi Bu Loli nggak presentasikan di sini ya, nggak sajikan di sini. Ya, ada video pendek yang merupakan sosialisasi dari bagaimana kehidupan kampus pasca COVID ini akan dikelola. Ini sudah disiapkan oleh kampus. Jadi kepada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, anak-anak mahasiswa yang mengikuti forum ini sekarang, yang kita juga hargai, ada yang dari jauh, dari Pulau Jawa, bahkan dari luar dari seluruh Indonesia, ada ikut di dalam webinar sekarang ini. Kami juga menghargai sekali atas partisipasi dan keinginan. Jadi alhamdulillah pimpinan STIE sudah menyiapkan. Tadi juga kami dari yayasan sudah memesankan kepada Ibu Loli, Ibu Heliani, yang kita akrab memanggil beliau Bu Loli, untuk menghitung dengan detail, dengan rinci kebutuhan-kebutuhan biaya yang muncul karena mengelola kehidupan new normal ini. Ada biaya-biaya yang selama ini tidak ada, sekarang baru. Contoh yang paling kecil, membeli sabun cuci tangan misalnya ya, yang selama ini nggak pernah ada anggaran untuk itu, sekarang harus misalnya. Air pump mungkin akan lebih banyak rekeningnya, tagihannya ini. Nah, ini bisa dihitung ya, dan kemudian juga apa-apa lagi yang penting. Yang penting juga adalah tadi dari hasil penelitian Ibu Sri Mariati adalah walaupun blended learning itu sudah tidak asing bagi dosen kita. Beberapa dosen kita sebelum COVID juga sudah melaksanakan blended learning, tetapi dengan di era new normal tadi, blended learning ini sudah sebuah keharusan. Selama ini mungkin beberapa dosen nggak acuh dengan metode blended learning ya, tapi bagaimanapun juga ke depan sudah harus. Dan ini juga betul Ibu Sri Mariati, bagi kami kejutan juga. Ternyata mahasiswa reguler kita itu 63% itu bekerja. Ini menarik sekali. Ya, sepertinya kampus STIE ini tipikal masyarakat Indonesia sebenarnya. Ya, di mana masyarakat Indonesia itu memang bekerja dengan orang tua, membantu orang tua, kehidupan mensupport ekonomi keluarga, tetapi juga sekolah. That's Indonesia begitu ya. Itulah Indonesia begitu loh. Jadi ini sesuatu yang menarik ini. Mungkin yang tidak Indonesia itu yang pergi merantau ke Jawa itu mungkin yang pengecualian ya, karena persentasenya hanya kecil itu. Yang persentase yang besar itu adalah yang tetap tinggal di tempat mereka, tetapi juga tetap sekolah. Dan inilah sebenarnya menjadi
Bu Loli tadi katakan di awal, jangan-jangan new normal inilah yang normal ya. Kelihatannya memang setuju begitu ya, new normal inilah yang normal. Jadi bagaimana Ibu Loli nanti di STIE, bagaimana menjadikan kehidupan yang sekarang kita sebut new normal itu, itulah normalnya. Artinya apa? Bahwa mahasiswa kita itu bekerja sambil kuliah, itu yang dijadikan dalam teori, dalam ilmu ekonomi, dijadikan boundary-nya, dijadikan kurva pembatasnya gitu loh. Jadi kita memang menyediakan program learning program yang cocok untuk mereka, yang suitable, yang nyaman bagi mereka belajar juga sambil bekerja. Nah, flexible learning itu tadi kuncinya Ibu Loli sudah katakan tadi. Jadi flexible learning itulah yang harus diciptakan bagi kita di STIE. Saya jadi teringat ada viral siapa itu yang sekarang lagi anak muda bahasa Inggris, NAS ya apa itu? Ya, yang viral sekali itu kelihatannya itulah yang akan kita hadapi di STIE ini nanti. Ya, jadi artinya apa? Artinya tugas kita bersama yayasan dengan pengelola STIE adalah bagaimana menjadikan normal proses pendidikan kita di masa new normal ini. Di masa yang disebut orang new normal, bagi kita jadikan itu sesuatu yang normal gitu loh. Ya, kita jadikan itu ya. Tentu saja Bu Loli ini membutuhkan investasi. Apa investasinya? Investasinya adalah bagaimana mengembangkan keterampilan para dosen, memberikan memanage proses pembelajaran menggunakan IT. Ya, jadi bisa jadi nanti semua dosen terampil memproduksi bahan ajar yang bisa dipancarkan lewat YouTube misalkan ya. Nah, itu perlu bisa dirancang Bu Loli pelatihan-pelatihannya. Coba dipikirkan juga, dilihat juga kemungkinan apakah kita butuh production house. Ya. Rumah produksi bahan ajar Bu Loli. Di mana di rumah produksi bahan ajar itu ada seseorang yang ahli meracik YouTube ya, yang kuliahnya hanya 7 menit tapi bahannya mengcover bahan 40 menit gitu lah. Artinya videonya itu hanya durasinya 7 menit tapi sangat padat. Karena apa? Karena ada ilustrasi video, ada ilustrasi gambarnya. Kalau kita kuliah di kelas kan Bu Sri, kan kita hanya ngomong saja kan, yang aktif hanya telinga mahasiswa. Tapi kalau dengan video yang ada ilustrasinya, telinganya, matanya, semua indera mereka aktif. Nah, pertanyaannya adalah dosen kita perlu memiliki keterampilan bagaimana membuat video-video pendek 7 menit bahan ajar itu yang menarik, itu dia. Nah, apakah untuk itu kita perlu production house? Kalau memang perlu, kita invest di situ, Bu Loli. Ya, satu orang di antara dosen kita trainingkan sehingga ahli meramu membuat video-video pendek itu. Nah, nanti bisa kita buat production house di situ. Itu kemudian juga ini tadi terjadi penurunan pendapatan, baik pendapatan mereka yang bekerja sendiri ataupun pendapatan ayahnya. Di satu sisi memerlukan pengeluaran ekstra untuk membeli paket data. Nah, sebenarnya ada trade-off Bu Sri, mereka kan juga berkurang di biaya transport mereka ya. Mereka nggak mengeluarkan uang untuk angkot kan, gitu lah. Nah, ini mungkin bagi mahasiswa sendiri sebenarnya di satu sisi ada penambahan beli paket data, di sisi lain ada pengurangan ya. Ada pengurangan, apalagi kalau dia pulang kampung, nggak ngekos lagi, meninggalkan berapa persen tadi itu yang meninggalkan tempat kos ya, ada kan ya, sehingga biaya kosnya menjadi berkurang. Itu kan di masa COVID, tapi pasca nanti kan tidak Bu. Pasca nanti kita blended learning. Setuju sekali kita tidak mungkin 100% ya,
kampus tidak mungkin 100% mahasiswa belajar di rumah, nggak mungkin. Kenapa? Karena interaksi sosial di dalam kampus itu sendiri adalah proses pendidikan. Ya, mereka menjadi besar bukan karena dapat nilai A, tapi mereka menjadi besar karena dibesarkan oleh interaksi sosial di dalam kampus. Artinya apa? Artinya memang blended learning. Nah, tapi itulah tadi, apakah dari 16 kali pertemuan, ya biasanya kan normalnya 16 kali pertemuan di kelas. Apakah kita jadikan 10? Kalau kita jadikan 10, 6-nya bisa online learning. Nah, sehingga dengan demikian Bu Loli, bisa dihitung sebenarnya, bisa jadi kalau blended learning sudah kita lakukan untuk semua mata kuliah, kita bisa menambah jumlah mahasiswa, Bu. Ya, kenapa bisa menambah jumlah mahasiswa? Karena kebutuhan ruangan kan semakin kurang berkurang. Karena kuliah kan nggak 16 kali, jadi 10 misalkan. Iya. Ya, tetapi kita perlu investasi untuk infrastruktur IT. Iya. Iya. Itu bisa dihitung, Bu. Ibu bisa buat proposalnya itu. Nanti disampaikan ke yayasan. Ya, di satu sisi ada penambahan jumlah mahasiswa, tapi di sisi lain kita perlu investasi. Nah, kemudian IT kita, kalau kita sudah invest di IT, jangan hanya digunakan untuk pembelajaran, tapi digunakan juga untuk mendukung administrasi. Sehingga administrasi kita juga sudah disupport oleh IT. Sehingga terjadi efisiensi, Bu. Terjadi efisiensi. Artinya, new normal kita nanti merupakan kehidupan baru kita di kampus, tetapi kehidupan baru itulah yang normal mestinya. Gitu loh, Bu. Kemudian, catatan saya yang terakhir, mungkin nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu, dosen yang lain bisa memberikan catatan juga, dan juga hadir Prof. Elvinri, kalau nanti ada Prof. Heri yang hadir bisa juga memberikan tambahan catatan. Yang terakhir adalah bagi kita, Bu Loli, di yayasan dan di pengelolaan sekolah tinggi, kehidupan new normal ini nanti betul-betul kita membutuhkan manajemen by numbers, Bu. Artinya apa? Kita betul-betul mengelola sekolah kita, mengelola sekolah tinggi kita, mengelola yayasan kita, betul-betul harus dengan numbers, Bu. Numbers yang saya maksud adalah angka-angka keuangan, ada anggaran, ya, ada anggaran, ada perencanaan anggaran. Kita tidak mungkin lagi mengelola sekolah dengan flexible management, ya. Flexible management itu artinya apa? Anggaran kita hanya bulan dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, dari bulan ke bulan, gitu ya. Itu kita akan kedodoran, Bu, kalau begitu nanti. Ya, kita akan kedodoran. Karena itulah kita kampus yang Ibu sebutkan new normal tadi harus kita segera normalkan juga bagaimana pengelolaannya, yaitu tadi Ibu, kalau saya mengistilahkan manajemen by numbers tadi, karena bagi orang manajemen katanya kalau kita tidak mengukur berarti kita tidak bisa mengelola. Ya, kalau kita tidak mengukur, if you do not measure it, you cannot manage it, gitulah. Jadi itulah dia. Itu saja dari catatan saya tentang paket data tadi. Feeling ini ya, bukan feeling, pengamatan saya. Di kehidupan new normal nanti, bagaimanapun juga Telkomsel akan didesak oleh masyarakat untuk menurunkan harga. Ya, sebenarnya kurang fair juga
yang termasuk yang mengambil keuntungan banyak dari COVID ini saya kira Telkomsel ya. Ya, artinya orang lain kekurangan pendapatannya bertambah itu, Prof. Iyalah, iya kan? Iya kan? Artinya kalau permintaan banyak, mestinya kan harga kan turun, Bu. Ya toh? Permintaan banyak, harganya turun. Ah, ini naik. Kok nggak turun? Jadi mestinya kita bisa berharap akan ada penurunan. Paling tidak kampus-kampus kita bisa mengajukan permohonan nanti, Bu, untuk bisa diberikan kemurahan harga. Kerjasama ya, mungkin. Kerjasama, Bu. Tapi Ibu bisa menghitung, Ibu, berapa kebutuhan infrastruktur IT yang harus kita investasi, Bu. Demikian saja dari saya. Sementara saya kembalikan lebih dulu ke Pak Imran. Mudah-mudahan ada tambahan catatan dari bapak-bapak, ibu-ibu lain, dan juga dari mahasiswa yang mendengar sekarang ini. Silakan. Terima kasih. Sementara kami kembalikan ke Pak Imran. Baik, terima kasih Prof. Edi. Biasa dengan paparan singkat yang padat dan penuh isi. Tadi ada catatan, saya lihat ada ide Prof. Edi tadi tentang rumah produksi ya. Bahan Hajar ini sangat brilian saya kira, karena ini jadi suatu hal yang baru ini, tentu saja menjadi catatan bagi kita di kampus, tentu untuk STE dan kampus-kampus lainnya juga bisa menjadi acuan untuk rumah produksi ini, produksi bahan ajar. Kemudian tadi ada meneliti juga, saya lihat tadi tinggi ini merupakan miniatur wajah Indonesia. Jadi mahasiswa STE bisa dianggap menjadi miniatur wajah STE karena memang mewakili perasaan-perasaan atau apa yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa lain tentunya di negeri kita ini. Baik, luar biasa ketiga panelis kita pada hari ini telah memberikan informasi-informasi, ide-ide yang brilian, kemudian tadi saran yang tentu saja saya kira sangat bermanfaat untuk kita jadikan sebagai acuan dalam menghadapi era new normal ini. Tibalah kita pada sesi diskusi untuk tanya jawab. Ini bagian sesi terakhir kita pada hari ini, waktu yang tersisa. Tadi di awal saya sampaikan bagi Bapak Ibu yang ingin melayangkan pertanyaan, silakan melalui Q&A atau live chat. Dan sudah ada beberapa pertanyaan Bapak Ibu penulis yang masuk dan mungkin akan segera saya bacakan. Yang pertama, saya sapa dulu Bapak Ikhtiarudin dari Stikes Hang Tuah, Pekanbaru. Karena mungkin suaranya kedengaran Pak ya. Salam jumpa Pak dari kami, dari STE Agus Salim Bukit Tinggi. Bapak Ikhtiarudin menanyakan tentang ini hasil riset Ibu Dr. Sri Mariati berkenaan dengan masalah kuliah online. Nah, ini Pak Imran, interupsi sebentar Pak Imran. Ya, Bu. Interupsi sebentar. Di layar, di screen saya kok nggak kelihatan foto-foto yang semua yang ikut ya? Apa memang begitu setupnya? Ya, memang betul, Prof. Kita hanya nampak narasumber sama ini aja, moderator saja. Tapi wajib kita disaksikan penuh sama audiens, Prof. Oh, baik. Audien nggak bisa tampil ya fotonya? Audien nggak bisa tampil, Prof. Kita saja, Prof. Menguasai begitu. Ini. Baik. Silakan. Kita disaksikan oleh audiens. Baik, terima kasih, Prof. Jadi mengulang tadi pertanyaan Bapak Ikhtiarudin dari Stikes Hang Tuah, Pekanbaru, berkenaan dengan masalah kuliah online yang paling tinggi, Bu Sri, adalah berkenaan dengan biaya pemilihan paket. Di Universitas Indonesia, BEM dan alumnus bersama-sama bahu-membahu dalam penyediaan paket bagi mahasiswa untuk kuliah daring. Pertanyaannya, bagaimana membangun alumni dan organisasi mahasiswa dalam ikut serta membangun pembelajaran di new normal ini? Thanks. Nah, itu pertanyaan dari Bapak Ikhtiarudin. Mungkin bisa langsung Ibu Dr. Sri untuk memberikan respon. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Pak Ikhtiarudin ya. Membangun jaringan alumni ini sebetulnya merupakan suatu kerja kerja bareng yang bisa dilakukan. Jadi UI itu
ada semangat untuk memang alumni mereka itu mendukung kegiatan ini. Kemudian alumni yang katakanlah sudah sangat mumpuni itu punya kapasitas untuk membantu sehingga dibantu mahasiswanya. Nah, sebetulnya untuk perguruan tinggi lain seperti UGM juga melakukan itu. UNAN sedang, dosen-dosen dan teman-teman juga sudah melakukan bagaimana mendukung mahasiswa semampu mungkin untuk membantu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, membuat jaringan alumni itu adalah sebuah upaya bagaimana pertama dulu membuat rasa bangga. Ini loh saya alumni STI Agus Salim. Ada rasa bangga di sana, sehingga ketika setelah meninggalkan kampus pun mereka sangat mencintai kampus. Raganya mungkin pindah dari kampus, tetapi hatinya masih tinggal di kampus. Jadi setiap kali disebutkan Agus Salim itu ada spirit yang berbeda, sehingga ketika ada sesuatu yang membuat Agus Salim atau STI Agus Salim ini sakit, begitu mereka sangat ingin membantu. Begitu juga dengan teman-teman di Hang Tuah tentunya. Hang Tuah ya Pak Imran ya. STI Hang Tuah ya. Ya, jadi untuk teman-teman di situ juga itu. Ini kan nama seorang tokoh ya, seorang tokoh. Nah, bagaimana nanti kita bisa menciptakan asa ini kepada mahasiswa kita? Ini sebetulnya salah satu keunggulan dari blended, Prof. Edi. Jadi ketika kita blended, ada temu muka, ada tatap muka, kita bisa memberikan satu spirit, kita bisa memberikan satu semangat kepada anak-anak didik kita, kepada mahasiswa kita, bahwa inilah kita sebagai satu keluarga besar, sebagai suatu tim, sehingga membuat kemudian kita, dimanapun kita berada, kita tidak pernah lupa akan spirit itu. Ini yang kita ciptakan di dalam tatap muka, di dalam blended system kita. Jadi teman-teman dosen, teman-teman pengajar tidak hanya, katakanlah kalau istilahnya itu tidak hanya membicarakan tentang sainsnya saja, tetapi kita juga menyampaikan kepada bagaimana kita membangun kebersamaan itu. Nah, terkait dengan mahasiswa, sebetulnya mereka tidak harus seperti kata Prof. Edi tadi, sebetulnya mereka juga tidak harus sendiri-sendiri membeli paket. Ya, mereka bisa bersama, lalu bisa sharing sebetulnya, bisa sharing untuk menggunakan secara bersama. Nah, ini mungkin cara yang agak lebih relatif mudah dilakukan. Jadi mereka yang dekat lokasinya berkumpul bersama, beli paket satu mungkin bisa dipakai berlima. Nggak harus sendiri-sendiri beli paketnya. Nah, ini lebih memudahkan biayanya. Nah, kalau istilah anak-anak muda sekarang kan ada istilah catering gitu. Nah, jadi satu beli paket bisa dipakai bersama. Nah, apapun juga kondisinya, memang membangun kebersamaan menjadi hal yang penting di dalam kondisi di mana kita menghadapi kesulitan yang sama. Kalau istilah orang Minang tuh basamo mako kajadi. Nah, kalau istilah orang Jawa itu kadang-kadang diplesetkan sebetulnya artinya. Mangan nggak mangan pokoknya ngumpul, dalam bahasa Jawa itu bukan berarti makan tak makan kita kumpul, enggak. Susah, senang, itu kita hadapi bersama gitu. Ya. Nah, tapi kalau istilah orang sekarang kan mengartikannya yang penting orang Jawa itu buku puasanya. Nah, gitu. Bukan itu maksudnya, tapi bagaimana kita membangun kebersamaan dalam susah maupun dalam senang kita. Jadi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, Pak Ferry, bagaimana kita membangun spirit kepada alumni kita, bahwa alumni adalah bagian yang tidak terpisahkan dari institusi kita, bahwa mahasiswa-mahasiswa ini adalah tali darahnya sama, tali darah ilmunya sama, yang membutuhkan uluran tangan mereka. Mungkin itu Pak Imran yang bisa kita sampaikan untuk pertanyaan dari Pak Ferry ini. Mungkin kalau ada tambahan dari Bu Loli atau dari Pak Edi, silahkan. Baik, Bu Sri, luar biasa. Saya kira Pak Ikhtiaruddin bisa menangkap ya ide-ide yang disampaikan oleh Bu Sri tadi tentang bagaimana membangun alumni dengan mahasiswa untuk mengatasi pandemi ini dalam era new normal. Bapak Ibu, mohon maaf sebenarnya karena ada Ketua Yayasan Indonesia Raya, Ketua Umum, Prof. Edi, Pak Elvindri mau memberikan semacam pendapat kepada kita bersama. Bapak Ibu peserta mohon izin untuk memberikan kesempatan kepada Ketua Yayasan
Indonesia Raya, Ketua Umum Yayasan Indonesia Raya Bukit Tinggi, untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan diskusi kita hari ini. Silakan Prof. Elvindri, Pak Elvindri. Baik, assalamualaikum. Silakan untuk bergabung untuk menyampaikan opini. Silakan Pak. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa dengan jelas. Bisa diapakan, Prof? Apanya? Videonya bisa videonya bisa ditampilkan. Videonya di depan, Prof. Ya, di depan. Sebelah mana nih? Yang ada stop video itu. Ya. Ada bawah di gambar sebelah kiri, Prof. Ada gambar video, diklik. Ada ya sebelah mute. Di sebelah kiri bawah, Prof. Sebelah kiri, oke. Ya. Bisa ya? Prof. Oke, udah nampak, Prof. Oke. Tiga bajunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam, Prof. Ini saya senang sekali karena Prof. Edi, Bu Loli, sama Mbak I sudah memberikan perspektif baru dari angle research, angle rencana, dan angle manajemen. Nah, salah satu yang cukup bold hasilnya adalah ternyata kita di luar dugaan mengelola mahasiswa yang at the same time mereka juga adalah bekerja. Itu poin yang sangat penting sekali. Dan bisa jadi ke depan justru dengan model seperti ini yang jauh lebih desirable sebuah kampus. Kenapa? Karena memang dunia menuntut seperti itu. Toh orang-orang yang berhasil, kalau kita banyak baca buku, adalah why C student hire A-mark students. Itu kenapa? Karena yang C students, student yang memperoleh katakanlah marknya relatif tidak begitu tinggi nilainya, tetapi mereka sambil kerja, force-nya sangat kuat, interaksinya dengan lingkungan banyak, dan itu juga proses pembelajaran. At the same time dia tidak ketinggalan secara saintifik. Oleh karenanya kita bersyukur Pak Edi, mungkin model ini kita jauh lebih kembangkan lagi, dan STIE akan pegang itu. Insya Allah itu untuk seluruh Indonesia. Kita yang pertama yang saya pikir yang sekitar lebih separuh diantaranya adalah student kita, orang-orang yang juga bekerja. Jadi we have to adjust our what we call it expected learning outcome-nya apa, kan? Jadi dengan demikian bagi kawan-kawan dosen yang hadir pada siang hari ini, baik dari STIE sendiri maupun dari siapa saja, kita harus putar kembali, lihat kembali dokumen pembelajaran kita yang mesti mampu kita untuk mendefinisikan, jika saya ajarkan sesuatu, ini mahasiswa saya mau jadi apa nanti, gitu kan? Itu mesti harus well defined, jadi tidak lagi umum sifatnya. Kalau umum sifatnya, mungkin kita tidak bisa berbeda dibandingkan dengan sekolah yang lain. Oleh karenanya, saya mengajak teman-teman dosen yang lain untuk melakukan what we call it concising, jadi lebih memperketat lagi tujuan-tujuan pembelajaran, dan itu di breakdown berdasarkan sesi-sesi yang tadi ada gagasan Prof. Edi dari hasil risetnya Mbak I, di antaranya adalah kenapa kita tidak mulai angsur tidak the first best, jadi tidak tatap muka, tetapi tatap muka yang kira-kira bisa dikurangi, tetapi penggantinya melalui postingan bahan pembelajaran oleh dosen, meng-create model-model YouTube kah, atau video kah, atau games kah, yang itu satuan penyelenggaranya mesti kita bentuk segera, kan itu gagasannya Prof. Edi. Ya. Saya kira itu bisa di bawah LPPM kita. Jadi ada dua hal yang baru, Prof. Edi. Satu adalah kita memerlukan satuan tugas yang nanti mencoba menyiapkan bagaimana dosen yang cepat, yang itu diakomodasi oleh tim ini nanti
kalau boleh ikut mahasiswa juga sebagai perancang, karena kan kita tidak hanya mengambil videonya di dalam kelas, tapi bisa saja di luar, di pasar, bisa saja di kantor dan sebagainya. Rekrut mahasiswa dan itu bisa dihargai nanti mereka sebagai apakah volunteer, apakah SKS mereka untuk, apakah KN mereka yang untuk ikut, sebagai itu juga bisa. Nah, sehingga kita targetkan mesti berapa jumlah dosen nanti Bu Loli kita targetkan dalam semester ini bisa menyelesaikan berapa kali meeting kan modelnya itu. Kita bisa minta advice nanti melalui Pak Emerald Jatra yang juga sudah sangat sering mengelola hal ini. Beliau ahli komunikasi kan. Kita juga bisa hire Pak Emerald Jatra untuk membantu itu. Ya, beliau adalah di FISIP-nya Universitas Andalas. Yang kedua Pak Edi, Bu Sri sama Ibu Loli, kita juga perlu tadi kan satu tambahan baru ada production house di dalam mengembangkan teaching. Bahkan Pak Budi bilang kalau seandainya itu bisa dibuat bagus, why not si dosen juga akan bisa mendapatkan dari subscribe sistem ya. Jadi mereka akan mendapatkan itu dan nanti diatur saja bagaimana cara hak dan sebagainya bagi yang membuat video itu. Jangan-jangan sempat nanti video itu bisa meledak dan si dosen juga akan tidak saja dari STIE, dia akan dipakai untuk seluruh di mana saja yang memerlukan. Hal yang kedua Pak Edi, juga kita perlu pikirkan, kan ini di new normal itu baru kita pikir bagaimana menyeimbangkan antara belajar di rumah dan belajar di kampus. Di kampus tidak hanya dalam kelas, tetapi juga di lapangan terbuka, di depan parkiran yang kita buat dengan payung-payung agar mereka itu jauh lebih besar, itu bisa dimanfaatkan juga sebagai outdoor class. Ya. Seperti kalau di Flinders itu outdoor kelasnya adalah di bawah pohon, sambil-sambil santai, kemudian si dosennya menyampaikan, si mahasiswanya boleh duduk sembarangan dan mereka menikmati ruangan bebas yang itu kapasitasnya bisa jauh lebih besar ya. Itu menghemat listrik, itu menghemat tempat duduk, tetapi mari kita coba pikirkan itu sebagai salah satu alternatif proses meeting belajar mengajar. Tadi saya yang poin penting saya juga adalah Bu Loli juga sudah menginisiasi loh, kita akan fighting dan kita juga sudah mulai kontrak kerjasama dengan 9 kantor pajak di Jakarta. Kita juga sudah mulai menjajaki dengan Bukalapak dan sebagainya. Nah ini mesti ada juga body yang khusus mengurus ini, Prof. Edi. Mesti ada satuan bahagian khusus yang mengurusin masalah internship programs. Jadi mahasiswa dia katanya Bu Sri ke kampus adalah bahagian juga interaksi yang diperlukan. Tetapi kita juga ingin merancang tahun ini mesti harus jalan tentang 6 bulan diantaranya mereka wajib di luar, tidak di Bukit Tinggi, kalau bisa di Jakarta, kalau bisa di mana saja yang tersedia. Karena kan kalau kita lihat di sistem Europe untuk anak SMA wajib di luar negara mereka di Eropa. Untuk S1 wajib di luar negeri, di luar daripada Uni Eropa. Itu sudah menjadi kurikulum. Kenapa kita tidak juga mulai pikirkan itu ya? Untuk dalam proses di mana untuk mengadres keterampilan-keterampilan tertentu yang mesti dimiliki oleh mahasiswa. Saya pikir bahagian seperti itu menjadi sesuatu hal yang baru dikembangkan dan jumlah mahasiswa kita sebenarnya jika publik paham dengan apa yang kita kerjakan, mereka justru harus lebih memilih karena banyak juga yang sudah nelpon kepada saya, Pak Edi, Pak Ibu Loli, Mbak I atau Pak Im, itu banyak yang juga sekarang sudah mulai mikir-mikir untuk pergi kemana-mana itu lebih baik ya sudah di Bukit Tinggi saja. Kenapa? Karena ternyata kita insya Allah akan mencoba mengakomodasi apa sebetulnya yang diperlukan oleh mahasiswa kita ke depan. Saya mikir juga begitu. Jika saya luar belajar kita atau masyarakat kita yang biasanya keluar
bisa menggunakan model proses pembelajaran yang kita coba kembangkan. Ini adalah sesuatu hal yang baru, gitu ya. Ini sesuatu hal yang baru. Jadi bisa jadi rencana pembangunan kampus kita tidak seperti yang kita bayangkan, tidak perlu gedung besar-besar. Iya. Yang perlu kita cari sekarang lahan-lahan di pinggiran-pinggiran di dalam hutan, kemudian kita berkantor di situ, kita bisa buat pembelajaran di situ asalkan sinyal masuk kan gitu. Seperti sekarang ini sudah di pinggir hutan saya. Yang penting internetnya bisa tersedia, ya kan? Jadi memang kesana kemari saya ngomong, tetapi intinya ada itu, ada production house, ada yang ngurusin tentang proses pemagangan, kemudian ada redefinisi kembali terhadap konten dan jumlah meeting, dan masing-masing jumlah meeting semua dosen, semua kita sebagai pengajar mesti mampu mendefinisikan concising expected learning-nya apa. Jadi apa expected learning outcome dari 4 prodi atau 5 prodi tadi yang kita mau coba hasilkan, dan sehingga anak-anak kita yang sudah terbiasa ditempa bekerja sambil belajar, setelah tamat dia mudah-mudahan jauh lebih terbantu proses pendidikannya di STIE. Saya pikir mungkin itu yang bagian yang saya baru bisa beri dalam waktu yang sangat singkat ini, karena masih banyak yang lain juga. Saya kira terima kasih sekali Mbak I. Saya kira saya merasa senang sekali karena studinya bagus, dan kalau boleh bisa disanding dengan UNAN nanti, Mbak I juga bisa jadikan itu papers, dan data-datanya juga bisa diolah oleh teman-teman yang lain. Itu juga bisa jadi paper bersama ya, yang sangat banyak manfaatnya untuk kepentingan bagaimana mengimprove learning di Fakultas Ekonomi. Saya kira itu saja dulu Pak Im, karena kita banyak yang juga ingin mau menyampaikan ide. Saya kira saya sangat berterima kasih kepada para pembicara yang hebat-hebat pada pagi hari ini. Ya, gitu. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih banyak Prof. Sangat mengenal sekali Prof. Apa yang Prof sampaikan walaupun singkat. Ada satu catatan tadi yang saya lihat di sini, bahwasanya kita harus menyesuaikan ya dengan outcome learning. Ini memang suatu catatan penting ini, bagaimana kualitas kita tetap terjaga di masa sulit ini. Baik Prof, terima kasih sekali lagi Prof atas masukannya. Mudah-mudahan berharga dan bisa kita laksanakan dalam aktivitas kita sehari-hari. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, waktu terus berjalan, sekarang sudah lewat dari jam 12 seperti yang kita agendakan. Saya lihat pertanyaan, ada belasan pertanyaan yang harus dijawab nih, termasuk kepada Prof. Edi. Pertanyaan tadi ada ke Bu Loli, ada ke Bu Sri. Sebagian memang ada sudah terjawab tadi, karena ada Pak Herianto tadi yang nanya tentang paket ya, penurunan pendapatan 35%, tadi sudah secara tak langsung dijawab oleh Prof. Edi. Kemudian kita apakah sepakat untuk lanjut ini atau gimana Pak Ibu? Mungkin menjelang waktu zuhur Pak Im kita bisa lanjut. Oke. Baik, saya bacakan. Gimana Prof. Edi? Sepakat Prof. Edi? Ya Bu Eli, menjelang waktu zuhur ya. Bagaimana Prof? Gimana Prof? Kita lanjut Prof. Mic-nya mati, Prof. Mic-nya belum hidup. Oh ya, silakan lanjut. Silakan baik, lanjut. Maaf tadi ya. Silakan Pak. Bacakan pertanyaan dari Pak Yuliastri. Nah, ini itu rumah. Pak Yuliastri, ini kembali pertanyaan sepertinya ditujukan. Saya urut saja Bapak Ibu, pertanyaan ditujukan ke Bu Sri juga, atau nanti bisa di Bu Loli juga bisa jawab. Ini pertanyaan kepada seluruh narasumber. Apa kekuatan dan kelemahan dari kuliah daring ini atau e-learning? Bagaimana mengatasi kelemahan tersebut? Karena ada yang missing dalam kuliah online ini. Bahwasanya face-to-face communication diperlukan dalam PBM, yang tidak bisa digantikan dengan online.
Nah, silakan Bapak Ibu para penulis untuk memberikan responnya. Oke, baik, terima kasih Pak Im. Saya coba dulu ya. Ya, Pak Eri, ini bos dan sahabat saya. Apapun programnya sebetulnya selalu ada positif dan negatifnya. Online atau daring itu positifnya adalah bisa membuat mahasiswa belajar berulang-ulang. Karena dia ada synchronize, ada yang unsynchronize. Ada yang langsung, kemudian ada yang bisa direkam, ada yang bisa disimpan. Nah, file yang bisa simpan ini, dia bisa lakukan secara berulang-ulang. Sehingga dia bisa belajar mandiri lebih banyak. Itu positifnya. Walaupun negatifnya itu tetap ada. Nah, oleh sebab itu, tadi luar biasa juga yang disampaikan oleh Prof. Pin, bagaimana kita membuat blended learning ini. Ya, menggabungkan. Makanya luar biasa saran dari Pak Edi menurut saya, ini akan menjadi the first, Prof. Edi, kalau Agus Salim punya PH untuk itu. Ini luar biasa. Kenapa perlu PH? Karena ini akan memudahkan kita mengontrol dosen-dosen membuat materi pembelajarannya. Kita tahu materinya seperti apa, durasinya bagaimana, standarnya bisa kita buat, ya, sehingga ketika ini di launching, ketika ini dipelajari tidak hanya oleh mahasiswa STI Agus Salim, bahkan ilmu ekonomi yang lainnya di seluruh perguruan tinggi, itu dampak positifnya luar biasa yang tidak bisa kita temukan dengan cara face to face. Nah, tapi sentuhan emosional, sentuhan spiritual itu memang kita dapatkan di face to face, Pak. Itu gunanya kita blended. Nah, kalau secara teori blended itu kan sampai dengan 50% tatap muka itu blended. Nah, STI Agus Salim, yuk sepakat duduk bersama. Mau berapa persen dibuat tatap muka, berapa persen nanti dibuat secara online. Aturlah materi di dalam online. PH yang tadi disarankan oleh Pak Edi, Pak Imran itu luar biasa diadakan. Ya, di sana kita bisa membuat tidak hanya untuk materi perkuliahan, ya, tidak hanya untuk materi perkuliahan saja. Case-case tadi yang ada di sekitar kita, perkembangan current isu yang ada di sekitar kita, itu menjadi pembelajaran yang luar biasa. Bisa membayangkan kalau sudah ada PH di Agus Salim, saya nggak bisa bayangkan tadi kata Prof. Pin, kalau dia menjadi viral, akan menjadi income generating juga, gitu. Tidak hanya bagi dosen, juga bagi teman-teman yang terlibat di dalamnya, apalagi ada mahasiswa di situ. Jadi ada positif, ada negatif, tidak bisa kita hilangkan. Yang menjadi PR kita sekarang, how to combine it. Bagaimana kita mengkombinasikannya, sehingga dampak negatif dan positif tadi, itu akan mengarah kepada keseimbangan di dalam pencapaian materi dan penumbuhan karakter, Pak. Bagaimana kita menciptakan karakter anak negeri yang di bawah payung Agus Salim ini. Karakter khas seperti apakah? Kalau kita lihat figur Agus Salim, orang yang cerdas luar biasa, arif, bijaksana, sangat sederhana. 3 poin ini tolong ditanamkan pada adik-adik kita di Agus Salim, itu akan menjadi karakter yang luar biasa. Hanya bisa didapatkan dengan cara face to face dan berulang kali membuat video. Tadi sudah disampaikan Pak Edi ada video, nah kita butuh PH itu. Jadi Pak Eri, positif dan negatif selalu ada. Kemudian tadi saya juga baca, jangan-jangan nanti cara sistem online ini menyebabkan anak-anak kemudian menjadi loneless. Tidak juga. Kenapa? Karena sebetulnya diskusi masih tetap berjalan. Makanya di anak-anak kita tanamkan juga bahwa mereka bisa tetap bersama-sama, bisa tetap berinteraksi walaupun tidak secara daring. Mungkin itu dari saya, Pak Im, bisa mungkin ditambahkan oleh Bu Loli juga Prof. Edi. Tapi saya mensupport sekarang ini, PH ini jadi PR Bu Loli harus ada. Baik Bu Sri, luar biasa. Tadi ada ini kata kuncinya combine ya, combine ya, antara daring dan tetap muka. Daring dan tetap blended learning, itu yang namanya blended learning. Ya. Baik Bu, mungkin Bu Loli ada tambahan, silakan Bu Loli. Bagus sekali tadi Bu Sri. Jadi kita tadi ada disampaikan ada flexible learning. Jadi dalam fleksibel itu kita bisa online, kemudian kita bisa tatap muka langsung, kemudian juga bisa seperti ide Pak Prof. Elvindri tadi. Jadi kita mungkin bawa mahasiswa ke satu tempat,
kita bisa memberikan kuliah di sana, mungkin dengan langsung melihat kepada kasus gitu. Jadi kalau di pertanyaan dari Pak Eri, semua yang itu ada kelebihannya, juga ada kekurangannya, makanya perlu kombinasi tadi. Kemudian yang tatap muka ini tidak bisa kita hilangkan, karena disitulah kita bisa karakter di situ bisa kita tumbuhkan. Ya. Kemudian kita waktu mengambil kebijakan kita melakukan kuliah online, kita sedikit memaksa itu menggunakan Zoom. Kenapa kita memaksa itu? Karena itu juga bisa kita melihat, artinya kita tatap muka, walaupun secara virtual seperti ini. Jadi memang banyak mahasiswa protes, Bu, Zoom, Bu, seperti itu juga dosen. Tapi kita ingin juga sampai pembelajaran ini ke mahasiswa, kemudian dosen itu tidak hanya tugas gitu, sehingga timbul image dari mahasiswa bahwa kuliah online itu adalah mengerjakan tugas gitu. Sebenarnya kan tidak seperti itu. Jadi makanya kita padukan antara kemarin waktu kuliah kita memang harus itu online, makanya kita tetap menggunakan itu Zoom, walaupun itu hanya dalam waktu 40 menit. 40 menitnya Zoom, kemudian kita lanjutkan dengan menggunakan model, dengan pemberian apakah kuis itu di model. Makanya kita agak sedikit salah mahasiswa atau dosen. Tapi mahasiswa ini sebenarnya orang kalau the power of kepepet istilahnya, pada saat kepepet dia muncul ide-ide kreatif. Malah ada mahasiswa yang temannya ada kerja di sebuah kantor itu ada wifi, dia pergi ke kantor temannya. Walaupun itu harus pergi ke luar rumah gitu. Kemudian ada juga seperti yang sampaikan Bu Sri tadi di awal, ada foto-foto, ya itu memang dialami oleh mahasiswa kita. Ada yang panjat pohon juga Bu Sri. Ada katanya panjat pohon mencari sinyal, kemudian harus pergi setengah jam harus jalan untuk mencari sinyal, ada pergi ke kantor temannya untuk mencari. Tapi disitulah sebenarnya proses pembelajaran. Jadi memang harus kerja keras itu, memang mudah-mudahan ya kerja keras itu bisa membuahkan hasil, termasuk kerja keras untuk mencari sinyal itu. Kemudian juga peran dosen itu juga bagaimana memberikan perkuliahan yang menarik, tidak monoton, tidak hanya memberikan tugas kemudian dikerjakan dikumpul. Itu akan membosankan bagi mahasiswa. Jadi perlu juga pembentukan karakter itu di tatap muka itu sangat penting. Jadi makanya kita melakukan flexible learning atau juga istilahnya blended learning, boleh seperti itu. Dan juga kita menggunakan ide dari Prof. Edi dan Prof. Evi tadi, menggunakan kita ada sebuah production house gitu kan, memproduksi video-video untuk mahasiswa yang bisa diputar berulang-ulang. Oke, itu saja Pak Imran. Baik, luar biasa Bu Loli. Nah, tambahan dari Bu Loli tadi bahwasanya di samping combine memang penekanan tatap muka perlu ya. Ya. Ditutup tadi dengan kerja keras. Baik, terima kasih Bu Sri, Bu Loli. Prof. Edi, ada tambahan Prof. Edi? Saya ada minta waktu Pak, mungkin 3 paling lama 5 menit untuk ada poin tambahan. Baik Prof, silakan Prof. Boleh Pak Im? Silakan Prof. Terima kasih Pak Im. Ada 3 poin tambahan saya. Yang pertama, kepada Bu Loli, fakta bahwa 63% mahasiswa kita adalah bekerja, ini perlu didalamin, Bu. Kenapa? Karena kampus merdeka ini malah yang dibutuhkan, ini malah yang harus dikembangkan, Bu. Jadi menjadi tugas kita, yayasan dan pimpinan sekolah, bagaimana mahasiswa bekerja ini masuk ke dalam sistem pembelajaran, Bu. Karena dalam sistem kampus merdeka, mahasiswa bekerja itu harus diberi SKS, Bu. Artinya mahasiswa bekerja itu adalah bagian dari sistem pembelajaran. Kalau sekarang kan tidak, Bu. Mahasiswa bekerja itu kan di luar sistem. Sekarang kampus merdeka menuntut atau meminta kita mahasiswa bekerja di luar itu apapun pekerjaannya, apakah dia volunteer, apakah dia bekerja di sektor inovatif, apapun, ya masuk ke dalam sistem pembelajaran yang itu ada SKS-nya. Jadi saya kira ini keunggulan kita, Bu, ya keunggulan STIE.
harus segera ini diterjemahkan Kampus Merdeka, bagaimana implementasinya di STIE yang memasukkan itu tadi. Kemudian yang kedua, bisa kita targetkan, Bu, kalau seandainya, bukan kalau kita tidak berandai-andai, mohon maaf, kata berandai saya cabut ya. Kita targetkan agar untuk subjek atau katakanlah topik-topik tertentu, let's say misalkan topik tertentu di mata kuliah apa gitu ya, itu bahan ajarnya kita unggul, Bu. Artinya bahan ajar produksi STIE Bukit Tinggi untuk topik A, B, C itu ternyata dipakai orang di seluruh Indonesia, Bu. Yes. Bisa jadi. Dan itu harus ditargetkan, Bu. Kalaulah ada dosen yang bisa memproduksi bahan ajar dengan bahasa Inggris, ya, yang dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi real di Kota Bukit Tinggi, bayangan saya, Bu, bayangan saya, mahasiswa yang bekerja tadi masuk ke dalam sistem, tapi dia kita wajibkan misalkan memvideokan pengalaman bekerja mereka. Kalau mereka bekerja menunggu toko di Pasar Teh misalnya, Bu. Transaksi jual beli mereka dengan pembeli yang tawar-menawar itu divideokannya. Cakep sekali, Bu. Itu menjadi bahan ajar di mata kuliah penjualan, kan? Mata kuliah di marketing, bagaimana cara menjual. Dia tawar-menawar dari 3.500 jadinya 2.700, kan? Nah, terjadi tawar. Itu dia videokan. Itu masuk dalam sistem ajar, gitu loh, Bu. Masuk dalam sistem pembelajaran. Jadi mereka ada target-target tertentu yang diberikan, yang harus mereka kerjakan selama bekerja itu, yang itu dinilai nanti. Mereka akan dapat A, dapat B, dapat C, karena itu, Bu. Jadi artinya, kalaulah ini jadi, Bu, itu kita di Bukit Tinggi dengan kita di New York City, it doesn't matter any matter, Bu. Tidak ada bedanya kampus kita di Bukit Tinggi dengan kampus kita di New York, Bu. Ya, apalagi kalau bisa memproduksi dalam bahasa Inggris tadi. Dan kami yakin sebanyak itu dosen kita pasti ada yang bisa memberikan kuliah dalam bahasa Inggris, Bu. Ya. Kemudian yang ketiga, saya suka sekali, Bu, dengan kata-kata Bu Loli tadi. Ada dua kata Bu Loli yang saya catat. Yang pertama, kita harus merubah cara berpikir. Tepat sekali, Bu. Ya. Yang pertama yang harus kita rubah, mengembalikan sesuatu yang tidak normal menjadi normal ini adalah merubah cara berpikir. Mari Ibu mengajak semua dosen kita, semua mahasiswa kita, semua tenaga kependidikan kita, mari bersama-sama kita rubah cara berpikir. Kebetulan Ibu Loli pimpinan di sana, Ibu Loli bisa amalkan itu, mengajak semuanya merubah cara berpikir. Yang kedua yang saya suka sekali dengan kata-kata Bu Loli, saya yakin Bu Loli mungkin nggak sengaja mengucapkan, tapi bagi saya itu saya catat. Karakter bisa kita tumbuhkan. Itu kata kuncinya, Bu. Karakter tidak dibangun, Bu. Ya, karakter tidak bisa dibangun. Karakter itu bisanya ditumbuhkan memang. Tepat sekali perkataan Bu Loli. Yang selama ini kita memang belum berikan perhatian ke situ. Bagaimana karakter Agus Salim itu kita tumbuhkan di semua kita di kampus. Tidak hanya di mahasiswa, tapi juga di dosen. Ya. Bagaimana dosen tampil dengan sederhana tapi berisi, kan gitu ya. Sederhana tapi berisi. Ya. Kita tumbuhkan, Bu. Ini dua kata-kata Bu Loli yang sangat powerful sekali, saya kira. Yang menjadi tantangan. Ya, Bu? Karakter juga bahasa Musri ada dari karakter. Ya, nah, tapi kita tumbuhkan. Kita tumbuhkan. Ya. Jadi kita tumbuhkan. Ditumbuhkan begitu, Bu. Jadi kalau dia ditumbuhkan harus ada biji, Bu. Ya kan? Sesuatu tidak bisa tumbuh tanpa ada biji. Ya. Sekarang ini bijinya apa sih gitu loh. Ini kan pertanyaan Ibu Loli. Kalau Ibu Loli ingin menumbuhkan karakter di kalangan mahasiswa misalkan, Ibu harus menyamai biji, Bu. Ya toh? Ya,
pertanyaannya, siapa yang akan menyemai biji? Kan gitu. Ya. Nah, inilah menjadi tugas-tugas kita semuanya di kampus ya. 3 itu catatan saya, mungkin lebih dari 5 menit ya Pak Imran ya. Mohon maaf untuk itu. Saya kembalikan ke Pak Imran. Nah, nanti gitu, Prof. Baik, terima kasih Prof sekali lagi atas masukannya. Dan nampaknya sesuai dengan kesepakatan kita tadi, dengan berkumandangnya surah azan, diskusi kita harus dihentikan karena ada sebenarnya 35 respon yang harus dijawab nih Prof, Bu Sri, Bu Sri. Bisa nanti by apa saja Pak Imran, kalau masih ada pertanyaan, teman-teman bisa ke WA saya, bisa juga ke email. Insya Allah kita siap diskusi selalu. Baik Bu, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, kepada penulis kami ucapkan terima kasih banyak atas presentasi yang luar biasa pada pagi sampai siang hari ini. Mudah-mudahan bisa berharga bagi kita semua dan tentu karena disaksikan oleh banyak orang akan menjadi acuan juga bagi banyak orang nantinya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Imran. Peserta, terima kasih juga telah hadir dan ikut mengikuti menyimak sampai akhir. Sampai akhir sebanyak 85 orang yang tetap bertahan ya, sesi akhir diskusi kita ini. Sebagai closing statement, saya bisa sampaikan Bapak Ibu bahwasanya kesiapan sumber daya manusia, pimpinan, dosen, karyawan, dan mahasiswa akan membuat ya, new normal ini akan mudah dilalui. Sehingga kualitas kita, kapasitas kita dalam melaksanakan pendidikan terjaga dan sesuai dengan sasaran yang kita inginkan. Demikian saja Bapak Ibu acara webinar kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas atensi dan perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata, kekhilafan. Kita akan bertemu pada sesi seminar web berikutnya yang dilakukan oleh STI Agus Salim dalam bulan ini, insya Allah. Silakan ikuti dan tentu saja ada sertifikat yang akan kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita merasakan manfaat acara. Terima kasih. Terima kasih kepada semua yang hadir berpartisipasi dari seluruh Indonesia. Terima kasih.